Halo teman-teman semua, selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys, dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Xiaoyan mengangkat kepalanya yang dipenuhi dengan sukacita. Dia melihat riak yang intens muncul di ruang yang jauh sebelum beberapa sosok perlahan muncul. Orang di depannya mengenakan pakaian hijau yang elegan dan tampil secantik bunga. Wajah cantiknya menunjukkan senyum lembut. Rambut hitamnya diikat secara acak oleh pita hijau pucat. Itu jatuh seperti air terjun sebelum menyebar di pinggangnya yang halus. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambutnya melayang. Sikapnya tampak seperti peri yang turun ke alam fana. Siapa lagi yang bisa memiliki tingkah laku yang sangat elegan itu selain Zhan-Er yang sudah lama tidak ditemui Xiaoyan? Dua orang mengikuti di belakang Zhan-Er. Salah satu dari mereka memiliki wajah yang akrab. Itu adalah Gu Qingyang, seorang jenius dalam klan Gu yang bakat dan garis keturunannya hampir tidak kalah dengan Zhan-Er. Orang lain itu sangat asing. Dia adalah pria tua berambut putih dengan jubah biru. Senyum hangat selalu dipertahankan di wajahnya. Senyum itu memberi seseorang perasaan ramah, tetapi hanya orang dengan penglihatan yang kuat bisa merasakan ketajaman yang tersembunyi di bawah senyum itu. Kemunculan tiba-tiba kelompok Zhan-Er langsung menarik banyak pasangan mata. Banyak pasangan mata menyapu tiga sebelum percakapan pribadi yang lembut muncul di sekitar mereka. Orang-orang dan faksi yang bisa muncul di tempat ini bukan orang biasa. Mereka secara alami mengerti bahwa meskipun klan kuno ini benar-benar dapat digambarkan sebagai faksi super yang tak tertandingi meskipun mereka tampaknya tidak menonjolkan diri. Anggota klan Gu memang datang. Wakil kepala olah jiwa mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut setelah kelompok Zhan-Er muncul. Api teratai iblis yang memurnikan bukanlah api surgawi biasa. Bahkan klan Han kami menginginkannya. Itu wajar bahwa klan Gu telah bertindak dengan baik. Mata kepala olah jiwa menyapu 3 kali. Setelah itu, mereka berhenti di sesepuh berjubah biru. Kejutan melintas di matanya ketika dia berbicara dengan suara lemah. Gu Nanhai, tidak terduga bahwa klan Gu telah mengirimnya kali ini. Meskipun Gu Nanhai kuat, seharusnya tidak sulit untuk menghentikannya dengan kekuatan kepala olah. Kepala klan junior dengan pakaian hitam mengangkat matanya dan berkata, ada kesepakatan antara klan kuno kita. Mereka yang 5 bintang. Dou Sheng dan di atasnya tidak dapat campur tangan secara acak. Hal yang baik adalah bahwa kekuatan kepala olah sedemikian rupa sehingga beberapa orang dalam batas ini dapat mengalahkan Anda. Meskipun individu-individu yang kuat tidak dapat campur tangan, mereka pasti mengamati tempat ini. Kepala olah jiwa tertawa dengan suara lemah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang kosong. Seolah-olah ada seseorang yang bertahan dalam kekosongan itu. Xiaoyan Jiji, kamu akhirnya menjadi Dou Sheng. Gadis yang elegan berdiri di depan Xiaoyan. Senyum hangat juga menyebar di wajahnya saat dia melihat senyum cantik gadis itu. Gu Qingyang dan penatua berjubah biru tanpa sadar menggelengkan kepala mereka. Mereka belum pernah melihat Zhan-Er sebahagia ini dalam klan Gu. Sesuatu sepertinya telah menyentuh titik lemah di hati Xiaoyan ketika dia melihat gadis yang sangat halus di depannya. Pikirannya yang telah ditekan tiba-tiba muncul dari dalam hatinya seperti air banjir. Dia segera mengabaikan banyak pasang mata saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih lengan panjang Zhan-Er yang lembut. Setelah itu, dia dengan lembut menarik dan memeluk keindahan di depannya. Xiaoyan saat ini telah benar-benar tumbuh. Terlepas dari apakah itu dalam usia atau kekuatan, prestasi Xiaoyan saat ini membuatnya benar-benar layak untuknya meskipun dia memiliki garis keturunan ilahi yang terlihat hanya sekali.
Dalam 1000 tahun, meskipun kekuatan Zan-Er tidak lebih lemah darinya, bintang 2 yang begitu muda Dao Xiang adalah seseorang bahkan klan kuno seperti klan Gu tidak bisa meremehkan. Dengan kata lain, bahkan jika Xiaoyan saat ini pergi ke klan Gu untuk melamar, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Sebuah lengkungan lembut muncul di wajah Zan-Er yang cantik setelah dia dipeluk oleh Xiaoyan. Dia dengan lembut menyandarkan wajahnya di bahu Xiaoyan saat dia agak rakus menyerap aroma akrab yang tidak dia alami untuk waktu yang lama. Sudah 3 tahun penuh sejak mereka terakhir berpisah. Karena dia memiliki garis keturunan ilahi klan Gu, dia tidak bisa secara acak meninggalkan klan Gu sebelum dia menjadi Dao Xiang. Dia hanya bisa menanggung siksaan pahit karena kehilangan Xiaoyan di dalam hatinya untuk melindungi kelanjutan garis keturunan. Dia telah mengerahkan semua upayanya dalam pelatihan untuk mendapatkan kebebasan yang menjadi miliknya setelah mencapai kelas itu. Xiaoyan Jijie, aku benar-benar merindukanmu. Zan-Er sedikit memutar kepalanya. Dia melihat sisi wajah Xiaoyan dan melengkungkan bibirnya. Sebuah penyihir samar muncul di wajahnya yang elegan dan cantik. Gumamnya pelan-pelan ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Zan-Er akan bebas di masa depan. Aku akan terus menemanimu. Dia tumbuh di klan Xiao sejak muda karena klan Gu. Dia juga berpisah dengan Xiaoyan sejak lama karena klan Gu. Setiap pertemuan dengan Xiaoyan pendek dan terburu-buru karena klan Gu. Setelah setiap pertemuan singkat adalah tahun demi tahun menunggu. Dia secara bertahap mengalami hari-hari. Mulai saat ini, dia akhirnya bisa mengatur waktu sesukanya. Tidak perlu baginya untuk dikelola dengan ketat oleh klan Gu. Xiaoyan kaget setelah mendengar kata-katanya. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Aku akan mengatakan, kalian berdua tidak memperlakukan kami sebagai tidak ada, kan? Gu Qing yang di samping tanpa da membuka mulutnya dan berbicara sementara Xiaoyan dan Zan-Er berbicara dengan lembut satu sama lain. Wajah Zan-Er memerah setelah mendengar kata-kata Gu Qing yang. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan lembut membebaskan dirinya dari pelukan Xiaoyan. Setelah itu, matanya yang cantik mendarat pada Yao Lao yang berada di belakang Xiaoyan. Dia membungkuk padanya sebagai seseorang dari generasi muda. Ini pasti penatua Yao Chen, kan? Haha, gadis kecil. Kita saling kenal, tapi kita belum pernah bertemu muka. Yao Elso tertawa. Zan-Er telah menemukannya bersembunyi di Xiaoyan sejak lama. Pada saat itu, dia tidak dapat menentukan apa niatnya. Karena itu, dia bahkan diam-diam memperingatkannya. Tetapi ini memang pertama kalinya mereka bertemu secara formal. Penatua Yao Chen, tolong, jangan terus menyimpan apa yang terjadi di hatimu di masa lalu. Zan-Er sedikit menyesal setelah mendengar jawaban Yao Lao. Dia curiga bahwa Yao Lao menyembunyikan niat jahat untuk Xiaoyan. Oleh karena itu, nadanya sedikit tidak sopan saat itu. Tetapi peristiwa-peristiwa berikutnya menunjukkan bahwa jika Yao Lao tidak diam-diam membantu Xiaoyan, rute yang akan diambil Xiaoyan akan jauh lebih buruk. Haha, ini masalah kecil. Saya guru Xiaoyan, itu benar-benar tidak pantas jika aku tidak bermurah hati kepada istri muridku. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa keras. Hatinya merasakan sukacita saat melihat permukaan ekspresi yang agak malu di wajah Zan-Er. Dia secara alami memahami status Zan-Er dalam klan Gu. Memiliki seseorang dengan status ini sebagai istri muridnya adalah sesuatu yang akan memberinya harga diri. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu, ia memperkenalkan Ziyan di samping. Ziyan dan Zan-Er adalah kenalan setelah bertemu satu sama lain di Akademi Jianan saat itu, tetapi Zan-Er kemudian pergi dan mereka berdua tidak saling bertemu lagi karena berbagai alasan. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka merasa seolah-olah mereka telah berubah. Bagaimanapun, satu adalah seorang gadis muda di Akademi Jianan dan yang lainnya adalah seorang gadis kecil yang hanya tahu cara bermain sepanjang hari. Namun, pada saat ini, keduanya memiliki kekuatan puncak di benua ini. Xiaoyan Gigi, ini adalah penatua Gunan Hai dari klan Gu saya. Dia menemaniku untuk menyelidiki api lotus iblis pemurnian kali ini. Zan-Er tersenyum manis dan memperkenalkan pria tua berjubah biru di belakangnya. Apakah klan Gu juga tertarik pada memurnikan api teratai iblis?
Mata Xiaoyan menatap sesepuh berjubah biru dan merasakan syok di dalam hatinya. Meskipun perasaan yang diberikan penatua ini tidak sedalam dan tak terduga seperti kepala olah jiwa, dia masih jauh lebih kuat dari Xian. Klan kuno ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Bukannya kita tertarik pada memurnikan api teratai iblis. Sepertinya hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa menaklukkan hal itu. Tidak apa-apa asalkan api itu tidak mendarat di tangan klan Han. Pria tua berjubah biru itu tertawa. Dia tidak berusaha menunjukkan superioritas melalui usia. Nada suaranya seolah-olah dia berbicara dengan yang setara dan sangat tenang. Dia tidak menyulitkan. Xiaoyan seperti beberapa tetua dari klan Gu. Api teratai pemurnian iblis telah muncul di masa lalu, tetapi tidak ada yang berhasil menaklukkannya. Segel-segel yang hadir telah ditempatkan oleh Sen teratai iblis yang dimurnikan. Ini sangat misterius. Bahkan memurnikan api teratai iblis tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Selama itu memperlambat serangannya bahkan sedikit, segel akan menyerap energi alami di sekitarnya dan memperbaiki dirinya sendiri. Sebelum melanjutkan untuk menyegel api, Zanar menyeringai dan menjelaskan, klan Han, di sisi lain, selalu menargetkan api teratai pemurnian iblis. Mereka selalu siap. Aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan kali ini. Mereka sepertinya tidak melakukan apa-apa. Xiaoyan melirik 3 dari aula jiwa dan berkomentar. Mereka menunggu memurnikan api teratai iblis untuk mengeluarkan kekuatannya dari memecahkan segel. Mata Zanar melirik pria dengan mata hitam di antara 3 dari aula jiwa. Dia mengerutkan alisnya saat dia berkata dengan lembut, Xiaoyan Jiji harus berhati-hati terhadap orang itu. Orang itu bernama Han Feng. Orang-orang dari klan Han memanggilnya orang gila. Han Feng ini memiliki bakat yang sangat mengejutkan dan memiliki garis keturunan ilahi dari klan Han. Dia berkali-kali lebih kuat dari itu Han Yu yang kamu temui saat itu. Menurut informasi yang kami kumpulkan, ia kemungkinan akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Han jika tidak ada kecelakaan terjadi. Han Feng berspesialisasi dalam bertarung di level di atasnya. Sejak dia mulai berlatih, dia jarang bertarung melawan mereka yang lebih lemah darinya. Selain itu, dia kejam dan tanpa ampun dalam serangannya. Bahkan ketika perdebatan di klan, ada cedera dan kematian ketika dia berkelahi. Seiring waktu berlalu, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang berani bertarung dengannya. Bahkan, beberapa tetua dalam klan Han cukup takut padanya. Kamu harus sangat berhati-hati saat melawannya kali ini. Alis Xiaoyan berkedut. Matanya melayang ke atas pria yang bernama Han Feng sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Kepala klan berikutnya dari klan Han sangat menakutkan. Apa peluang kemenangannya jika dia bertarung dengan orang ini? Namun, Xiaoyan Giji juga telah maju ke bintang kedua dari kelas Daoxiang, dan kekuatan bertarungmu yang sebenarnya jauh melampaui level ini. Ini mirip dengan Han Feng. Tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang akan dikalahkan jika kamu bertukar pukulan. Zanar tersenyum manis ketika dia berbicara. Xiaoyan menyeringai. Hatinya tidak akan meremehkan siapapun. Para anggota klan Han bukan karakter ramah, namun Han Feng ini mampu menjadi salah satu ahli terkemuka dan bahkan disebut kepala klan berikutnya dari klan Han. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya. Dia, Xiaoyan mengerti bahwa orang ini akan menjadi musuh yang relatif merepotkan. Mengapa semua klan kuno hanya mengirim beberapa orang? Xiaoyan menarik fokusnya dan tiba-tiba bertanya. Dia menemukan bahwa terlepas dari klan Han, klan Gu, atau klan Yan, masing-masing klan ini hanya mengirim 3 orang. Menundukkan api surgawi tidak bergantung pada sejumlah besar orang. Yang terbaik adalah orang-orang ini tidak mengikuti Anda ketika Anda memasuki dunia. Kalau tidak, kerugian Anda akan tak tertahankan. Gucing yang melirik kelompok di belakang Xiaoyan. Ini adalah elit di dalam aliansi Istana Langit. Mereka besar jumlahnya dan memiliki aura yang kuat. Tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya agak tak berdaya. Oh, Xiaoyan, Yao Lao, dan yang lainnya terkejut setelah mendengar informasi ini. Ruang itu penuh dengan bahaya setelah dikelola oleh api lotus iblis pemurnian selama ribuan tahun. Bahkan seorang elit Banxiang
nyaris tidak akan bisa menyelamatkan nyawa seseorang setelah memasukinya. Gu Nanhai yang berjubah biru tertawa ketika dia menambahkan beberapa informasi lagi. Terima kasih atas pengingatnya. Xiaoyan diam-diam terdiam. Dia diam-diam merasa sedikit beruntung. Mereka memang tidak berpengalaman dan tidak bisa dibandingkan dengan klan kuno ini. Jika kelompok Zan-Er tidak memberitahu kelompok Xiaoyan, kemungkinan kelompok Xiaoyan akan menderita cedera serius dan kematian. Klan kuno kita memiliki kesepakatan di antara kita sendiri. Para pakar top itu, yang kekuatannya melebihi bintang kelima dari kelas Daoxiang, tidak dapat campur tangan secara acak. Karenanya, para ahli yang telah dikirim tidak akan melebihi bintang kelima dari kelas Daoxiang. Zan-Er menjelaskan dengan lembut. Tidak heran, Xiaoyan tiba-tiba mengerti. Dia merasa sedikit terkejut mengapa klan Han tidak mengirim ahli untuk berurusan dengannya setelah dia menghancurkan aula cabang penting dari aula jiwa. Inilah alasannya. Satu-satunya orang di aula jiwa saat ini yang menyebabkan Xiaoyan merasa takut adalah kepala aula jiwa sendiri. Namun, orang ini sibuk menundukkan teratai api iblis dan tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Oleh karena itu, aula jiwa hanya bisa menanggung kerugian. Api teratai pemurnian iblis sangat kuat. Ini akan sangat membantu bagi siapa saja yang menaklukkannya, tetapi akan sulit untuk menundanya jika seseorang hanya mengandalkan para ahli di bawah bintang 5 dari kelas Daoxiang. Tidak heran tidak ada yang berhasil menaklukkan api lotus iblis pemurnian selama ribuan tahun. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Kondisi yang membatasi ini tidak benar-benar menguntungkan klan kuno ini, tetapi tampaknya mereka bersedia membuat masalah bagi orang lain. Api lotus iblis pemurnian terlalu kuat. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain melakukannya. Pria tua berjubah ungu itu sedikit menggerakkan alisnya setelah mendengar salam ini. Dia segera berkata, kepala klan telah menginstruksikan bahwa yang terbaik adalah api lotus pemurnian iblis tetap tanpa pemilik. Itu akan menjadi yang terbaik untuk semua orang seperti itu. Meskipun kata-kata penatua Huayo ini tampak tenang, Xiaoyan masih bisa mendengar sedikit kekesalan di dalamnya. Gu Nanhai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Dia berkata, Penatua Huayo, jangan katakan padaku bahwa Anda benar-benar berpikir bahwa hilangnya klan Ling disebabkan oleh klan Gu saya. Penatua Huayo diam. Huo Xuan dan wanita berpakaian merah di sampingnya bertukar pandang tetapi tidak ikut campur dalam masalah ini. Tidak mungkin menyelidiki masalah ini. Namun, klan Gu dan klan Han adalah tersangka terbesar. Perlu untuk tetap berhati-hati. Klan Yan, kami tidak ingin berbagi nasib yang sama dengan klan Ling. Huo Yao terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan menjawab. Dia melambaikan tangannya setelah mengucapkan kata-kata itu. Akhirnya, dia berbalik dan bergegas pergi. Huo Xuan hanya bisa dengan tak berdaya mengulurkan tangannya kepada Xiaoyan sebelum mengikuti Huo Yao. Oh, Gu Nanhai menghela nafas setelah melihat Huo Yao pergi. Dia terus mengerutkan kening. Tampaknya hilangnya klan Ling telah menyebabkan perselisihan besar terbentuk antara klan kuno, pikir Xiaoyan dalam hatinya saat menyaksikan pertukaran ini. Jika ada pesta yang merupakan pembunuhan antara klan Gu dan klan Han, Xiaoyan secara alami akan berpikir bahwa pesta itu akan berasal dari klan Han. Klan Ling telah sepenuhnya menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada yang bisa mendeteksi bahkan petunjuk sekecil apapun. Bahkan banyak ahli puncak dari klan Gu tidak dapat menemukan apapun. Sebelumnya, ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan mereka merasa curiga. Setelah semua, satu-satunya yang nyaris tidak bisa berhasil diam-diam menghancurkan seluruh klan Ling adalah klan Gu dan klan Han. Hal ini kemungkinan besar dilakukan oleh klan Han. Tujuan mereka adalah membuat beberapa klan kuno besar berhati-hati terhadap satu sama lain, sehingga tidak mungkin terjadi kerjasama. Mata Zan-Er yang cantik melayang ke arah 3 olah jiwa saat ia dengan lembut menyimpulkan, tidak ada yang akan percaya kita tanpa bukti. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya sambil merasa sedikit tidak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan berhenti terlibat dalam topik ini. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia berkata, Klan Lei,
klan Yao dan klan Shi pasti tidak akan melewatkan penampilan api lotus iblis pemurnian. Mungkin mereka akan segera datang ke sini. Klan Yao. Mata Xiaoyan bergeser setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap Yao Lao dan melihat ekspresi rumit melintas di mata Yao Lao. Sekarang, kita harus diam-diam menunggu kesempatan terbaik untuk memasuki dunia. Setelah itu, kita bisa mencoba dan melihat apakah mungkin untuk menaklukkan api lotus iblis pemurnian. Gu Nanhei mendesah panjang. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya saat dia mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada ruang terdistorsi di langit yang jauh. Suhu yang sangat tinggi terus menyebar dari sobekan. Di angkasa, cahaya putih krem lebih sering muncul. Pada akhirnya, gurun di bawahnya samar-samar menjadi lengket. Pasir mulai meleleh. Jumlah suara angin deras yang muncul di sekitar distorsi meningkat karena gurun ini secara bertahap berubah menjadi magma. Semakin banyak ahli telah tertarik oleh fenomena yang tidak biasa ini. Dalam setengah jam, banyak sosok muncul, memenuhi langit. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini menunggu jauh dari ruang yang rusak. Hanya para ahli sejati seperti Xiaoyan yang berani mendekati daerah itu dalam jarak 1000 kaki dari ruang yang hancur. Klan Lei dan klan Shi di antara 8 klan kuno juga tiba satu demi satu, sementara semua orang menunggu. Namun, mereka tidak mendekati setelah melihat Zhan Er dan kepala olah jiwa. Sebaliknya, mereka ragu-ragu sejenak sebelum menarik diri. Dari kelihatannya, hilangnya klan Ling telah menyebabkan mereka merasa takut dan berhati-hati untuk klan Gu dan klan Han. Dalam menghadapi reaksi semacam ini, Zhan Er hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa hilangnya klan Ling disebabkan oleh klan Han. Karena itu, mereka merasa tidak berdaya karena kecurigaan yang muncul entah dari mana. Waktu berlalu, sekitar setengah jam setelah klan Lei dan klan Shi tiba. Suara angin yang kencang sekali lagi bergema dari cakrawala. Ada aroma obat yang samar-samar dipancarkan dari angin. Anggota klan Yao. Mata Xiaoyan menjadi fokus saat ia mencium aroma unik ini. Dia merasakan kulit Yao Lao tiba-tiba menjadi lebih tegang. Sui! 3 sosok melintas dan muncul dari fluktuasi yang jauh di dalam mata Xiaoyan. Dalam sekejap, mereka muncul di depan semua orang. 3 orang tak dikenal muncul. Ada seorang pria, seorang wanita, dan seorang lansia. Pria itu mengenakan jubah yang indah. Wajahnya tampan dan bahkan mengandung sedikit aura feminin. Bibirnya agak tipis, menunjukkan kekasaran sedingin es. Wanita di sebelahnya memiliki rambut biru panjang dengan wajah yang sangat indah. Tetapi dia tampak seperti es. Tampak seperti es kecantikan. Penatua terakhir mengenakan jubah alkemis. Kedua tangannya dimasukkan ke lengan bajunya. Kilatan keras sesekali melintas di mata sipitnya. Pemuda itu bernama Yao Tian. Dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Yao. Kekuatan spiritualnya telah mencapai negara surgawi tingkat lanjut. Dia pernah menelan pil obat yang hampir menjadi pil harta 9 tingkat. Kekuatan aktualnya adalah bintang 1 menengah Doshang, dan ia dapat dianggap sebagai orang yang paling menonjol di klan Yao. Ada desas-desus bahwa ia pernah berhasil menyempurnakan pil harta 9 tingkat. Zhan Er berbicara dengan lembut di samping Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengangguk. Klan kuno ini memiliki jumlah sumber daya yang tak terbatas. Bahkan seorang idiot bisa dilatih menjadi ahli oleh mereka. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang orang-orang yang memiliki bakat luar biasa. Prestasi mereka akan sangat menakutkan. Wanita itu adalah adik perempuannya, Yao Ling. Kekuatannya mungkin hanya Banshang awal, tetapi kekuatan spiritualnya luar biasa. Dia disebut orang dengan kemungkinan tertinggi melatih jiwanya ke di-state dalam klan Yao. Orang tua itu adalah penatua yang sangat berpengalaman dalam klan Yao. Dia dipanggil. Suara Yao Lao yang agak serak berlanjut sebelum Zhan Er selesai berbicara. Yao Wangui, dia mengelola disiplin dan hukuman di dalam klan Yao dan memiliki otoritas besar. Kata-katanya dapat menentukan hidup dan mati seorang anggota klan Yao. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia memandang Yao Lao hanya untuk melihat bahwa tubuh Yao Lao bergetar ketika dia menatap pria tua bernama Yao Wangui. Guru, Xiaoyan memanggil dengan lembut. Tangannya juga meraih lengan Yao Lao. Dia bisa.
melihat bahwa emosi Yaola dalam keadaan buruk. Aku baik-baik saja. Yaola dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Apakah ada dendam antara guru dan Ye Wangwei? Xiaoyan bertanya dengan lembut. Yaola sedikit mengencangkan tinjunya. Dia terdiam sesaat sebelum dia menjelaskan dengan suara yang agak serak. Saat itu, dia telah gagal untuk membedakan mana yang benar dari yang salah. Hanya satu kalimat darinya dan aku diusir dari klan. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia dengan lembut menepuk lengan Yaola dan senyum segera muncul di wajahnya. Niat mengerikan mengisi senyum itu. Tidak apa-apa. Murid ini berjanji kepada Anda bahwa saya akan mengambil nyawa orang ini. Xiaoyan Geji. Ye Wangwei ini adalah elit bintang 4 Doxiang. Dia sangat kuat dan tidak akan mudah berurusan dengannya. Zanar di samping membuka mulutnya dan berbicara dengan lembut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Saya tahu batas saya. Xiaoyan sedikit tersenyum. Bintang 4 Perdana Doxiang memang sedikit merepotkan untuk dirinya sendiri saat ini untuk berurusan dengan, tetapi jika dia berhasil mendapatkan api pemurnian Lotus Iblis dan memperbaikinya, itu akan menjadi masalah yang sangat mudah baginya untuk membunuh Ye Wangwei. Zanar tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar Xiaoyan mengatakannya seperti ini. Dia sadar bahwa Xiaoyan biasanya tenang dan tidak akan dengan mudah melakukan apapun di mana dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Penampilan kelompok Ye Wangwei di langit secara alami menarik banyak pasangan mata. Klan Yao dapat dianggap sebagai klan kuno yang unik. Sebagian besar anggota klannya adalah alkemis, dan mereka semua memiliki bakat penyempurnaan pil yang luar biasa. Dengan demikian, klan Yao menciptakan suasana penyempurnaan pil. Jika klan kuno muncul lebih sering di dataran tengah, reputasi Menara Pil akan berakhir menderita karena klan Yao. Lagi pula, jika seseorang harus membuat perbandingan yang benar, warisan dari klan Yao lebih lengkap. Terlepas dari bagaimana orang melihatnya, Menara Pil yang sifatnya semi publik kurang jauh di belakang klan Yao. Namun, aturan klan Yao sangat parah. Hanya anggota klan mereka sendiri yang bisa mempelajari keterampilan alkemis mereka. Orang luar yang mempelajarinya akan menarik niat membunuh mereka. Aturan ini juga membatasi perkembangan klan Yao. Tetapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Klan kuno merasa sombong ketika datang ke orang-orang biasa. Kelompok Ye Wangwei yang muncul di langit perlahan-lahan menyapu mata mereka di sekitar mereka. Mata mereka berhenti di 3 olah jiwa agak jauh ketika mereka mengerutkan kening. Klan Han adalah klan paling misterius di antara 8 klan kuno. Beberapa klan yang tersisa relatif takut pada mereka. Jika seseorang membandingkan, klan Han adalah klan dengan warisan terpanjang. Apakah klan Gu juga datang? Mata Ye Wangwei beralih dari kepala kelompok olah jiwa dan tiba-tiba berhenti pada kelompok Zanar. Matanya bergerak dan akhirnya bertabrakan dengan Yaola yang sedang menatapnya. Yao Chan, tidak terduga bahwa seseorang seperti kamu yang ditinggalkan telah berhasil mencapai kelas Doxiang. Ini benar-benar mengejutkan saya. Mata Ye Wangwei berbenturan dengan mata Yaola. Dia sedikit terkejut sebelum dia sedikit tersenyum dan berkomentar. Ini semua berkat kamu bahwa aku bisa mempertahankan hidup lamaku ini. Mata Yaola sedikit gelap dan serius saat dia menjawab. Ye Wangwei dengan tenang tersenyum ketika dia melihat mata Yaola yang gelap dan serius. Meskipun bintang 1 Doxiang kuat, tetap saja tidak ada apa-apa di depannya. Dia adalah orang yang ditinggalkan itu. Yao Chan, tampaknya klan itu pernah memberinya kesempatan untuk kembali. Tetapi dia dengan keras kepala menolaknya. Alis panjang pria tampan itu sedikit terangkat setelah mendengar suara Ye Wangwei. Matanya menyapu Yaola saat sebuah lengkungan yang keras terangkat ke bibirnya yang tipis. Yaola menolak tawaran untuk kembali ke klan telah menyebar ke seluruh klan saat itu. Pria tampan itu dengan dingin tertawa dan berkata bahwa orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Wajar kalau dia akan mencemooh Yaola sekarang setelah mereka bertemu. Haha, setelah berkeliaran di luar dan membuat nama untuk dirinya sendiri, itu wajar bahwa seseorang akan berpikir bahwa seseorang sangat mampu, menyebabkan seseorang akhirnya menjadi sombong. Ye Wangwei sedikit tersenyum. Suaranya stabil,
tapi itu tidak disukai. Suasana yang agak tidak ramah yang tiba-tiba muncul terdeteksi oleh para pakar di sekitarnya. Banyak pasang mata yang terbalik, tetapi tidak ada yang membuka mulut untuk mengatakan apapun. Klan Yao adalah klan kuno. Seorang ahli biasa tidak akan berani menyinggung mereka. Oleh karena itu, banyak orang hanya mengadopsi sikap menonton pertunjukan. Akan ada beberapa keaktifan sebelum kesempatan terbaik untuk memasuki ruang angkasa. Tubuh Yola sedikit bergetar setelah mendengar tawa lembut yang dipancarkan dari mereka berdua. Karakternya biasanya cukup tenang, tetapi diusir dari klan Yao saat itu selalu menjadi duri terdalam di hatinya. Bertahun-tahun budidaya dirinya akan benar-benar hilang setiap kali duri ini ditarik, terutama jika orang yang mengacaukan duri adalah penyebab utama yang telah menyebabkan dia meninggalkan klan saat itu. Jiwanya baru mencapai negara surgawi yang maju setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Bakat ini hanya biasa, karena dia melepaskan kesempatan untuk kembali ke klan saat itu. Tidak ada lagi kebutuhan untuk klan untuk mengingat orang ini di masa depan. Yao Tian mengangkat bahu setelah melihat wajah hijau Yao Lao. Dia merasa bahwa seluruh situasi tidak ada artinya. Dia mengucapkan satu kalimat terakhir sebelum terlalu malas untuk melanjutkan. Yao Wangwi tertawa dan segera mengangguk. Meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun, jiwamu masih tetap di negara surgawi tingkat lanjut. Nama menjadi orang teratas di antara klan Yao benar-benar bukan apa-apa. Xiaoyan dengan lembut menepuk bahu Yao Mario sebelum dia menoleh untuk melihat Yao Tian. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata dengan lembut. Yao Tian dan Yao Wangwei terkejut setelah mendengar orang ini tiba-tiba turun tangan. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda punya hak untuk mengkritik saya? Yao Tian menatap Xiaoyan. Sebuah lengkungan dingin muncul di wajahnya saat dia berbicara. Xiaoyan, murid Yao Chen. Xiaoyan menyeringai, menangkupkan kedua tangannya, dan menjawab, "Oh, kamu adalah juara pengumpulan pil dari Menara Pil." Xiaoyan, busur di wajah Yao Tian segera menjadi lebih dalam setelah mendengar ini. Matanya melihat ke atas dan ke bawah Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Yang disebut Pilgezring hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna bersaing. Pertemuan semacam itu hanya bisa digambarkan sebagai tidak ada di klan Yao saya. Dalam hal posisi dalam klan Yao, bahkan Yao Chen tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada saya dengan cara seperti itu. Anda harus beruntung bahwa Yao Chen bukan anggota klan Yao saya. Tentu saja, karena kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu. Kamu harus membayar beberapa harga untuk kata-kata yang kamu ucapkan. Wajah tampan itu langsung berubah sedingin es setelah kata terakhir diucapkan dari mulut Yao Tian. Dia tiba-tiba melangkah maju sebagai kekuatan spiritual yang luar biasa luas dan perkasa melonjak. Itu menjadi gelombang 100 kaki besar dengan kekuatan yang menakutkan karena menyapu Xiaoyan dengan liar. Hari ini, aku akan membantu Yao Chen mengajarimu, muridnya. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya saat dia melirik gelombang spiritual raksasa yang datang menyapu dengan suara gemuruh. Senyum di wajahnya diam-diam ditarik pada saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya di depan banyak pasang mata dan dengan lembut mengepalkan ruang kosong di depannya. Retak! Bahkan tidak sedikit pun fluktuasi doki muncul saat dia melakukannya. Namun, gelombang spiritual agung itu langsung runtuh di depan banyak pasang mata tertegun setelah Xiaoyan mengepalkan tangannya. Bintang 1 Doshang dengan jiwa negara surgawi tingkat lanjut berani mewakili guru saya dalam mengajar saya. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu. Senyum tebal naik di wajah Xiaoyan setelah dia dengan mudah menghancurkan gelombang spiritual besar dengan momentum yang mengejutkan hanya dengan menggunakan telapak tangan. Dia mengambil langkah ke depan dan mengepalkan tinjunya. Setelah itu, dia melemparkan pukulan ke Yao Tian yang wajahnya menunjukkan keterkejutan dari kejauhan. Duar, Xiaoyan melemparkan pukulan ke depan dan tinju spiritual besar kaki besar tiba-tiba terbentuk di langit. Ada lapisan kristal misterius yang menutupi kepalan itu. Sepintas, sepertinya itu nyata. Tekanan spiritual yang sangat kuat tiba-tiba meletus ke segala arah dengan Xiaoyan di tengah saat dia melemparkan pukulan ke depan. Keadaan surgawi yang sempurna. Banyak suara mengejutkan bergema di langit setelah tekanan spiritual yang kuat ini terasa.
Banyak pasangan mata yang terguncang ketika mereka melihat sosok kurus di langit. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiaoyan mampu mencapai keadaan surgawi yang sempurna di usia muda. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Yao Tian, Yao Wangui, dan Yao Ling berubah drastis saat ini. Keadaan surgawi yang sempurna adalah tingkat yang bahkan Yao Wangui belum capai. Bagaimana mungkin bagi Xiaoyan untuk mencapai tingkat ini pada usianya? Tinju spiritual itu sangat cepat. Saat itu terbentuk, sudah sekitar 10 meter dari Yao Tian. Tekanan spiritual yang mengerikan menabrak kepala Yao Tian. Jika kepalan ini melanda, itu akan menyebabkan jiwa Yao Tian menderita cedera serius. Anak muda, beraninya kamu. Ekspresi Yao Wangui merosot setelah melihat bahwa tidak mungkin bagi Yao Tian untuk menghindari serangan Xiaoyan. Dia meraih Yao Tian dan melemparkannya kembali. Pada saat yang sama, Doki tiba-tiba melonjak dari tubuhnya saat tinjunya menabrak pukulan spiritual itu dengan keras. Di luar, Yao Wangui mundur selangkah setelah keduanya bertabrakan. Tetapi tinju spiritual di depannya telah diterima dengan kuat olehnya. Kekuatan bintang 4 Daosh yang memang sangat luar biasa. Penatua Wangui, bunuh bocah ini. Ekspresi Yao Tain berganti antara hijau dan putih saat dia mundur. Dia tidak menyangka tidak akan mampu menahan satu serangan di tangan Xiaoyan. Apalagi ini sudah terjadi di depan umum. Tatapan aneh yang dilontarkannya seperti pisau yang memotong tubuhnya dengan kejam. Kedua matanya berubah merah cerah saat dia berteriak dengan marah. Cih! Namun, tangisan marah Yao Tain baru saja terdengar ketika ruang di depannya berfluktuasi. Kekuatan spiritual yang tak terlihat dikumpulkan dengan cepat. Dalam sekejap mata, sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Penampilan itu secara mengejutkan adalah Xiaoyan. Avatar spiritual. Mata Yao Tain menyusut setelah melihat avatar spiritual ini muncul dengan cara yang aneh. Duoki di dalam tubuhnya secara refleks melonjak. Pada saat ini, bahkan Yao Wangui tidak dapat membantunya. Namun, avatar spiritual di depan Yao Tian dengan dingin tersenyum dan mengangkat tangannya ketika Doki keluar dari tubuhnya. Tamparan dilemparkan sebelum suara jernih tiba-tiba bergema di depan banyak penampilan aneh. Makhluk yang tidak berguna. Beraninya kau bersikap angkuh di depan guruku. Perlakukan tamparan ini sebagai pelajaran kecil. Bam! Tubuh Yao Tian menegang saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Pada saat ini, ada sidik jari merah darah yang sangat mencolok di wajahnya. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Seluruh langit menjadi sunyi senyap saat ini. Banyak pasangan mata menyaksikan apa yang baru saja terjadi dengan sangat terkejut. Mata mereka bergeser ke arah Xiaoyan di kejauhan, yang bibirnya terangkat menjadi senyum. Rasa dingin melonjak dalam hati mereka. Klan kuno yang paling khawatir tentang harga diri mereka. Namun Xiaoyan telah menampar Yao Tian dengan kejam di depan begitu banyak orang. Penghinaan ini adalah penghinaan yang lebih besar dari sekadar membunuhnya. Kamu berani memukulku? Keheningan berlanjut sesaat sebelum Yao Tian akhirnya pulih dari keterkejutannya. Matanya dengan cepat berubah merah cerah. Dia memelototi avatar spiritual di depannya dengan mata gila dan buas. Api coklat seperti tanah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia membentuk objek besar seperti kura-kura di tengah raungan yang mengguncang bumi. Kura-kura raksasa ini ditutupi duri api yang tajam. Mulutnya yang ganas juga ditutupi dengan gigi tajam seperti pisau. Api bumi spiritual penyu berada di peringkat ke-13 di ranking api surgawi. Tidak terduga bahwa api surgawi seperti itu sebenarnya ada di tanganmu. Wajah avatar spiritual Xiaoyan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat bentuk kura-kura api besar di atas kepala Yao Tian. Klan Ye ini memang memiliki beberapa api surgawi. Pergi dan mati. Wajah Yao Tian menjadi lebih ganas setelah roh api terbentuk. Raungan marah terdengar. Roh api raksasa itu menggerakkan anggota tubuhnya. Ekor raksasa itu yang ditutupi dengan duri api tanpa basa-basi berayun ke arah kepala Xiaoyan. Suara angin deras itu segera mulai bersiul. Trik kecil. Avatar spiritual Xiaoyan dengan dingin tertawa melihat serangan. Tubuhnya bergoyang dan seekor naga api 10.000 kaki terbentuk di langit. Ekor naga diayunkan secara acak dan menabrak roh api,
menyebabkan api pada tubuh kura-kura itu redup. Kura-kura itu segera mengeluarkan tangisan dan terbang kembali sebelum menabrak tubuh Yeotian. Grog, wajah Yeotian memucat setelah roh api dikalahkan. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Api roh bumi spiritual penyu hanya peringkat ke-13. Di sisi lain, api surgawi Xiaoyan dapat bertarung melawan api surgawi yang berada di peringkat 6 setelah menggabungkan 5 jenis api surgawi. Selain itu, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh melampaui Yeotian. Itu hal yang sangat mudah untuk mengalahkan pihak lain. Bajingan, pertarungan antara Xiaoyan dan Yeotian hanya berlangsung sesaat. Pada saat Ye Wangwei pulih, dia hanya bisa menyaksikan Yeotian mengalami cedera serius. Ekspresinya dengan cepat berubah saat dia mengaum dengan marah. Dengan suara swoosh, tubuhnya muncul di depan avatar spiritual itu. Tangannya yang besar diperpanjang dengan kasar dan ruang di depannya runtuh. Xiaoyan tidak berniat untuk berbincang langsung dengan Ye Wangwei. Tubuh rohaninya pecah. Itu dipisahkan menjadi gelombang kekuatan spiritual yang akhirnya kembali ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan, kamu mencari kematian. Ye Wangwei tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah serangannya gagal. Matanya pekat saat dia menatap Xiaoyan dari kejauhan. Niat mengerikan melonjak dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan Xiaoyan. Sebuah pukulan dilemparkan pada saat bersamaan. Hantu tua, kamu benar-benar penuh dengan omong kosong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah yang terbesar di sini? Zian, yang berada di samping Xiaoyan, tampak sedikit turun setelah melihat Ye Wangwei menyerang lagi. Dia mengambil langkah ke depan dan memblokir Xiaoyan. Tangannya mengepal saat diayunkan ke depan. Naga emas besar yang cerah meraung dan bangkit dari telapak tangannya. Itu sangat bertabrakan dengan Ye Wangwei. Di luar, bentrokan antara dua bintang 4 elit Douseng sangat menakutkan. Ruang di mana kedua tinju bertabrakan runtuh. Semuanya dalam radius 1000 kaki berubah menjadi hitam pekat. Riak yang kuat menyapu ketika tubuh Ye Wangwei terbang kembali. Kakinya terhuyung-huyung melewati belasan langkah di langit sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Matanya menatap Zian saat dia berbicara dengan ekspresi suram. Dengan ekspresi suram, naga Void kuno, Zian mundur 2 atau 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dalam hal bentrokan langsung, dia tidak pernah takut pada siapapun yang setingkat dengannya. Tubuh Void naga kuno sangat kuat bersama dengan konstitusi naga Phoenix yang kuat. Meskipun levelnya sama dengan Ye Wangwei, itu tidak sepenuhnya mustahil bagi Zian untuk menghabisinya. Seorang lelaki tua yang pergi ke laut. Zian secara acak menepuk tangannya dan tertawa dingin. Kamu, Ye Wangwei menjadi marah setelah mendengar pernyataannya. Wajahnya berubah hijau dalam proses itu. Dia hampir berteriak marah ketika Yoling yang diam tiba-tiba menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya. Penatua Wangwei, ini hanyalah bentrokan temperamental antara kaum muda. Mengingat status Anda telah menurunkan diri dengan melakukan intervensi. Zanar juga sedikit tersenyum pada saat ini ketika dia tiba-tiba berkata, saya pikir semua orang harus mundur selangkah. Tujuan Anda mungkin tidak datang ke sini khusus untuk bertarung dengan yang lain. Mengapa Anda ingin membuang energi Anda tanpa alasan? Mengapa? Apakah klan Gu juga berniat untuk membantu orang ini? Ye Wangwei dengan dingin menuntut. Wajahnya berkedut setelah mendengar Zanar berbicara untuk Xiaoyan. Ye Wangwei, wanita muda klan saya hanya menyatakan fakta. Anda seharusnya tidak berusaha terlalu menyebalkan. Pria tua berjubah biru di belakang Zanar mengerutkan kening dan berbicara dengan suara lemah. Ye Wangwei hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dalam kemarahan setelah memperhatikan siapa yang berbicara. Dia secara alami berkenalan dengan Gunanhai yang lebih kuat darinya. Jika mereka memilih untuk membantu Xiaoyan dengan Zian, 3 orang tim mereka kemungkinan akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan marah mendengus dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dan Yaola sebelum tertawa dengan suara dingin. Kalian berdua seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Yao saya melakukan hal-hal dengan profil rendah, Anda tidak akan berakhir dalam kondisi yang baik jika Anda mencoba untuk melompati kepala kita. Xiaoyan tersenyum tetapi tetap tidak berkomitmen. Ye Wangwei,
Itu adalah tragedi bahwa orang sepertimu adalah otoritas dalam klan Yao. Saya secara alami akan mengunjungi klan Yao. Di masa depan, saya tidak merasakan keterikatan pada klan Yao, tapi saya akan mengukir nama orang tua saya ke dalam tablet klan. Mata Yola menatap Yao Wangwi sambil perlahan-lahan mengatakan, tablet klan tidak akan meninggalkan memiliki nama yang biasa-biasa saja. Lupakan orang tuamu, bahkan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengukir nama Anda di atasnya. Kamu harus menyerah pada niat ini sesegera mungkin. Yao Wangwi hanya mengejek Yao Lao setelah mendengar kata-kata itu. Bajingan tua, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat menghabisi Anda hari ini? Ekspresi Xiaoyan gelap dan suram. Suaranya mengandung niat membunuh yang membuat hati seseorang berdebar. Dia memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Salah satu hal yang tidak dapat dia terima di dalam hatinya adalah orang lain yang mempermalukan Yao Lao. Namun mulut Yao Wangwi ini dipenuhi dengan kata-kata kotor untuk Yao Lao. Mata Zian di sampingnya berkedip setelah merasakan keinginan membunuh di hati Xiaoyan. Kedua matanya menatap Yao Wangwi. Jika Yao Wangwi berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, dia akan segera menyerang. Kamu! Wajah Yao Wangwi berubah menjadi hijau setelah mendengar Xiaoyan memanggilnya bajingan tua. Dia baru saja akan dengan marah mengutuk sebelum dia mundur karena mata sengit Zian. Tanpa disadari, ketiga tim mereka telah mengalami kerugian hari ini. Dia mungkin bisa menahan Zian, tetapi dengan kekuatan menakutkan Xiaoyan, sepertinya tidak akan terlalu masalah baginya untuk membunuh Yao Tian dan Yao Ling. Keduanya adalah pilar klan Yao. Dia pasti akan dihukum setelah kembali ke klan jika terjadi sesuatu pada mereka. Yao Wangwi hanya bisa menelan kutukan di mulutnya setelah menyadari teka-teki seperti itu. Matanya seram saat menyapu Xiaoyan dan Yao Lao. Akhirnya, dia mengayunkan lengan bajunya dan memimpin Yao Tian dan Yao Ling jauh. Semua orang dengan lembut menghembuskan napas setelah menonton Yao Wangwi menarik diri dengan menyedihkan. Mata mereka sedikit terkejut ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan. Mereka tidak mengira klan kuno seperti klan Yao menderita kerugian di tangan mereka. Tubuh Yao Lao perlahan-lahan rileks saat Yao Wangbi dan dua anggota klan Yao lainnya mundur. Ekspresinya juga pulih. Dia dengan lembut menepuk pundak Xiaoyan dan ingin mengucapkan sesuatu. Tetapi pada akhirnya dia hanya menghela nafas dengan senang. Saat itu, dia telah melindungi Xiaoyan di bawah sayapnya dan mencegahnya agar tidak dirugikan. Pada saat ini, posisi ini diam-diam berubah. Hatinya merasakan perasaan yang rumit ketika dia memikirkan hal ini. Guru, saya akan menemani Anda ke klan Yao setelah kami menundukkan api lotus iblis yang memurnikan. Xiaoyan memandang Yao Lao yang mendesah dan dengan lembut berjanji. Dia khawatir bahwa Yao Lao akan menuju ke klan Yao sendirian. Ya, Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Senyumnya hangat dan senang. Lelucon ini berakhir ketika kelompok Yao Wangwi menarik diri setelah mengalami kemunduran. Kekuatan yang ditampilkan kelompok Xiaoyan menarik perhatian banyak pakar dan faksi, terutama Zian. Ketika suku Void Naga kuno berkuasa, itu tidak kalah dengan klan Gu, klan Han, atau faksi super lainnya. Setelah akhir lelucon, semua orang sekali lagi menaruh perhatian mereka pada ruang yang jauh. Cahaya putih krem terus mengalir tanpa henti seperti cairan. Gurun di bawahnya telah berubah menjadi lava pijar. Beberapa gelembung kadang-kadang meluncur keluar darinya karena gelembung-gelembung itu mengeluarkan banyak aliran udara yang sangat panas. Duar-duar, penantian ini sekali lagi berlanjut sekitar 3 jam atau lebih. Ruang yang rusak itu juga berkembang dari puluhan kaki menjadi ratusan kaki. Samar-samar mungkin untuk mendengar beberapa suara aneh yang dipancarkan dari dalam ruang itu. Ruang yang hancur membengkak sebelum mencapai ukuran beberapa ribu kaki. Akhirnya berhenti secara bertahap, dan lingkaran cahaya berwarna krem samar-samar terbentuk di ruang yang hancur. Semua ahli yang hadir tiba-tiba membuka mata mereka saat lingkaran cahaya terbentuk. Mereka bisa merasakan suhu daerah ini naik 100 kali lipat dalam sekejap. Zanar juga membuka matanya saat ini. Mata cantiknya menatap Xiaoyan saat dia dengan lembut berkata, "Sudah saatnya untuk bergerak." Kata-katanya sepertinya memiliki kekuatan iblis. Mereka
baru saja dikeluarkan dari mulutnya ketika ruang di sekitarnya segera mengeluarkan suara terburu-buru angin. Banyak tubuh dengan aura kuat bergegas keluar dari langit yang jauh dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan lingkaran cahaya berwarna krem dengan peluit. Xiaoyan tiba-tiba berdiri saat melihat semua orang keluar. Panas luar biasa melompati pupil hitamnya, memurnikan api Lotus Iblis. Aku akhirnya menunggu sampai hari ini. Xiaoyan JJ, kamu harus bertanya kepada siapapun di kelompokmu ini yang tidak memiliki kekuatan Banshang untuk pergi. Angka-angka tidak penting dalam mencoba menaklukkan api Lotus Iblis yang memurnikan. Zan Er memalingkan kepalanya dan berbicara kepada Xiaoyan setelah melihat banyak sosok manusia bergegas ke ruang yang hancur itu seperti segerombolan belalang. Ya, Xiaoyan mengangguk. Meskipun individu-individu elit dari aliansi ini dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas, banyak dari mereka tercakup dalam keringat di luar wilayah ini. Beberapa dari mereka bahkan harus melepaskan doki mereka untuk menahan suhu tinggi. Jika mereka secara sembarangan masuk ke ruang itu, kurang dari 10 dari mereka akan berhasil keluar hidup-hidup. Kalian semua harus kembali ke aliansi terlebih dahulu dan menjaganya dengan baik. Yao berbalik dan berteriak dengan suara berat. Dimengerti. Setelah mendengar ini, banyak ahli dari aliansi segera menghela napas lega. Tampak seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban besar. Mereka buru-buru menjawab sebelum mundur dengan formasi yang cepat dan teratur. Meskipun agak menyesal bahwa mereka tidak akan memasuki dunia dan melihat sekilas api iblis, lebih baik menyesal daripada kehilangan nyawa seseorang. Dengan kekuatan mereka jelas menyadari peluang mereka untuk bertahan hidup jika mereka menerobos ke ruang yang sangat berbahaya. Haha, saudara Xiaoyan, kita akan masuk dulu. Huo Xuan menghadap Xiaoyan dan menangkupkan kedua tangannya dari jarak yang cukup dekat. Setelah itu, dia pindah bersama penatua Huo Yao yang memimpin kelompok itu. Kelompok mereka memimpin untuk bergegas ke gugus cahaya putih krem itu. Akhirnya, mereka menghilang. Kita juga harus bergerak. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan tersenyum dengan agak cemas setelah melihat para ahli dari klan kuno bergegas ke lingkaran cahaya. Xiaoyan JJ, dikabarkan bahwa memurnikan api teratai iblis menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membentuk api iblis dalam tubuh seseorang. Saat api iblis muncul di tubuh seseorang, bahkan jiwa seseorang akan dibakar menjadi nol. Karenanya, terlepas dari apa yang Anda lihat setelah memasuki ruang, Anda harus mencoba yang terbaik untuk tetap tenang tanpa merasakan kegembiraan atau kesedihan. Anda harus berusaha mengendalikan semua emosi. Kalau tidak, emosi ini akan menarik api iblis. Zan Er mengangguk dan mengingatkan semua orang dengan suara serius. Oh, ekspresi Xiaoyan dan Yala berubah setelah mendengar rumor ini. Api teratai iblis yang memurnikan terlalu misterius. Bahkan mereka, sebagai alkemis, tidak benar-benar tahu banyak detail tentang itu. Itu tidak terduga bahwa Lotus Iblis pemurnian ini mampu menggunakan emosi manusia sebagai benih. Metode misterius seperti itu memang layak untuk reputasi api iblisnya. Dimengerti, setiap orang harus berhati-hati. Ayo bergerak! Xiaoyan perlahan menghela napas dan berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lainnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya memimpin untuk maju. Dia berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir ke lingkaran cahaya dengan kecepatan seperti kilat. Zan Er dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kulit Xiaoyan tiba-tiba menjadi kering saat ia masuk ke kelompok cahaya. Melewati lingkaran cahaya adalah tugas instan. Setelah matanya terpesona sejenak oleh cahaya, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah suhu yang sangat mengerikan. Kesan pertama bahwa ruang berubah memberi Xiaoyan adalah bahwa itu seperti tungku. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa dia saat ini berada di ruang misterius dengan api putih krem di sekitarnya. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah menelan 5 jenis api surgawi,
merasa luar biasa panas di tempat ini, ditutupi oleh api putih krem. Panas ini dipancarkan oleh api putih krem. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan saat api surgawi di dalam tubuhnya perlahan melonjak keluar darinya sebelum melilit seluruh tubuhnya. Baru saat itulah panas yang menyebabkan darah seseorang mendidih melemah secara signifikan. Apakah ini ranah tempat api pemurnian lotus iblis disegel, di mana Zhan-Er dan yang lainnya? Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat sekelilingnya yang kosong. Dia seharusnya memasuki dunia ini bersama Zhan-Er dan yang lainnya. Kenapa dia satu-satunya di tempat ini? Xiaoyan dengan erat merajut alisnya. Tubuhnya melayang di udara dan tidak berani melakukan kontak sedikit pun dengan api putih krem. Nyala api ini mungkin bukan tubuh sebenarnya dari api teratai pemurnian iblis, tetapi orang harus tetap tidak meremehkannya. Apalagi seluruh ruang ini dipenuhi dengan misteri. Ketenangan ini menyembunyikan niat membunuh. Jati sebaiknya selalu berhati-hati. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong. Baru kemudian tubuhnya menembak ke depan. Daerah ini membuatnya agak gelisah, tetapi pertama-tama ia perlu menemukan yang lain. Tubuh Xiaoyan dengan cepat bergegas melalui lautan api. Suhu tinggi yang memenuhi ruang menyebabkan kulitnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk meskipun memiliki perlindungan api surgawinya. Bahkan udara di dunia ini mengepul. Kehancuran yang tak terlukiskan meliputi seluruh negeri. Xiaoyan terbang maju selama hampir 10 menit, tetapi ekspresinya secara bertahap menjadi jelek saat ia terus terbang. Masih ada ujung ke lautan api bahkan setelah perjalanan 10 menit ini dan dia belum menemukan sosok manusia lainnya. Seolah-olah lautan api ini tidak ada habisnya. Seberapa besar wilayah ini? Mungkinkah kita telah dikirim ke area yang berbeda ketika kita memasuki ruang ini? Namun, sepertinya aku tidak merasakan tanda dikirim kemanapun ketika aku masuk. Xiaoyan dengan erat merajut alisnya. Wajahnya dipenuhi dengan pikirannya dan ekspresi kehilangan. Ada suara di depan. Suara lembut tiba-tiba dipancarkan dari jarak pendek di depan Xiaoyan saat dia memikirkan semuanya. Dia segera merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tubuhnya bergerak ketika dia bergegas maju. Tetapi dia baru saja melakukan perjalanan agak jauh ketika dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ada 3 sosok hitam berdiri di udara tak jauh di depannya. Mata mereka mengungkapkan ekspresi menyeramkan yang dipenuhi dengan ejekan saat mereka memandangnya. Kepala olah jiwa. 3 sosok hitam itu adalah 3 olah jiwa dari luar. Itu tak terduga bahwa mereka benar-benar akan muncul di tempat ini. Selain itu, dari penampilan mereka, sepertinya mereka telah menunggu Xiaoyan. Kenapa kalian semua di sini? Xiaoyan menuntut dengan suara yang dalam saat dia menatap mereka bertiga. Doke dalam tubuhnya diam-diam mulai beredar saat dia bertanya. Tidak ada. Kami di sini untuk membiarkan Anda melihat sesuatu. Kepala olah jiwa sedikit tersenyum. Gelombang kabut hitam tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Kabut hitam ceren sebelum berubah menjadi sosok yang agak ilusi. Xiaoyan merasa seolah-olah dia disambar petir saat dia melihat sosok itu. Dia bergumam, "Ayah, Xiaozhan." Orang yang telah ditarik keluar oleh kepala olah jiwa secara mengejutkan adalah Xiaozhan. Namun, Xiaozhan hanyalah tubuh spiritual. Yan-Er, tubuh Xiaozhan bergetar setelah mendengar suara Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap pemuda kurus itu dengan tak percaya. Xiaoyan, hanya ada satu nasib untuk menentang olah jiwa kita, penghancuran klan Anda. Senyum acuh tak acuh terangkat di wajah kepala olah jiwa. Tangannya perlahan mendarat di kepala Xiaozhan saat dia berkata dengan suara samar, "Karena kita akan menangkapmu, tidak ada gunanya baginya untuk terus hidup." Berhenti. Mata Xiaoyan tiba-tiba berubah merah darah setelah mendengar suara kepala olah jiwa. Kepala olah jiwa dengan dingin tertawa ketika dia mendengar raungan Xiaoyan. Dia mengepalkan tangannya dan jiwa Xiaozhan dengan paksa hancur. Itu berubah menjadi partikel cahaya yang tersebar terpisah sebelum mereka menghilang karena suhu yang sangat tinggi. Xiaoyan bosan ketika dia melihat titik-titik cahaya menghilang. Tubuhnya bergetar. Niat membunuh yang mengerikan dengan liar menyapu keluar dari dalam hatinya.
Senyum aneh terangkat di wajah kepala olah jiwa setelah merasakan niat membunuh liar di hati Xiaoyan. Nyahlah, kedua mata Xiaoyan berubah merah darah. Napasnya menjadi seberat banteng. Sementara dia menatap kepala olah jiwa dengan penuh perhatian. Dia maju selangkah. Namun, tubuhnya diam segera saat kakinya mendarat. Gelombang api putih krem tiba-tiba meletus dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuhnya. Nyala api yang mengerikan mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Api setan, rasa sakit yang intens tiba-tiba yang dipancarkan dari dalam tubuh Xiaoyan menyebabkan dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Hatinya langsung terkejut ketika dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa 3 olah jiwa telah menghilang. Ini buruk, saya telah ditipu. Semuanya di sini adalah ilusi untuk membangkitkan emosi seseorang. Adegan ini menyebabkan Xiaoyan merasa kaget. Dia tiba-tiba pulih dan akhirnya mengerti keanehan dari seluruh situasi. Api iblis mungkin kuat, tapi tidak ada yang mengendalikannya. Tidak mudah membakar saya. Xiaoyan mengepalkan giginya. Segel tangannya dengan cepat berubah ketika api surgawi barunya, yang telah dibentuk dari penggabungan 5 jenis api surgawi, mulai beredar. Itu menyebar dengan liar ke setiap bagian tubuhnya. Api putih krem bertahan sejenak sebelum mulai dipaksa kembali dengan kekalahan 1 inci pada suatu waktu karena pembalasan sengit dari api surgawi dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya, api dipaksa keluar dari pori-pori Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah api putih krem itu dikeluarkan dari tubuhnya. Dia diliputi keringat. Beruntung perlawanannya terhadap api cukup tinggi dan tubuh fisiknya kuat. Kalau tidak, trik ini akan menyebabkan meridian di tubuhnya berubah menjadi debu. Memang layak menjadi api iblis. Ilusi yang diciptakannya tidak kalah dengan pohon kuno Bodhisattva. Xiaoyan mengusap keringat dinginnya. Sebuah pikiran melintas di hatinya ketika api surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat menutupi matanya. Setelah nyala api melonjak, dunia di depannya segera mulai berubah. Lautan api putih krem menghilang. Kabut putih krem yang ukurannya sekitar 100 kaki menggantinya. Pada saat ini, ada puluhan orang dengan cepat terbang di tempat yang sama di dalam kabut ini. Mayat beberapa orang ini telah dikelilingi oleh api putih krem. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu di tengah pekikan yang menyedihkan. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu kabut putih krem ini. Setelah itu, dia mengerti bahwa ilusi itu seharusnya disebabkan oleh kabut misterius ini. Guru, setelah menyapu matanya, Xiaoyan menghentikan mereka pada sosok tua di depannya. Sosok ini adalah Yola, tetapi wajah Yola dipenuhi dengan rasa sakit. Bibit api krem putih yang samar-samar bahkan muncul di tubuhnya. Jelas, ini adalah awal untuk dibakar oleh api iblis. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan kejutan ketika dia menatap api putih krem yang membakar tubuh Yola. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk mengeluarkan api iblis yang membakar dalam tubuh seseorang. Jika dia tidak memiliki 5 jenis api surgawi, dia akan berakhir menderita luka serius dari api iblis sebelumnya. Meskipun Yaula adalah dosyan elit, ia tidak lagi memiliki api surgawi yang menjaga tubuhnya. Dia akan terluka serius jika api iblis diizinkan untuk menyerang tubuhnya. Tubuh Xiaoyan bergerak refleks sementara hatinya merasa syok. Dia muncul di samping Yaula dalam sekejap. Setelah itu, telapak tangannya tiba-tiba menghantam punggung Yaula. Tangisan rendah juga tiba-tiba keluar dari mulutnya. Xiaoyan telah mencampur fluktuasi spiritual dalam seruan ini. Gelombang suara yang bercampur dengan fluktuasi ini ditransmisikan ke telinga Yaula. Itu bertabrakan dengan keras dengan jiwa Yaula, menyebabkan wajahnya pucat. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat ini. Yaula yang telah membuka matanya, memandang Xiaoyan di sampingnya. Dia terus terengah-engah melalui mulutnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, dengan demikian memurnikan api lotus iblis menakutkan, mengerikan. Tidak terduga bahwa itu sengaja menciptakan ilusi untuk menggerakkan emosi seseorang untuk menarik api yang akan membakar diri sendiri. Jika Anda tidak memperingatkan saya sebelumnya, saya takut nasib saya tidak akan menyenangkan. Xiaoyan tertawa getir. Matanya menyapu sekelilingnya ketika dia berkata,
kabut di tempat ini sedikit aneh. Ayo tinggalkan area ini dulu. Di mana leluhur Huoyun dan yang lainnya? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya dengan suara khawatir. Dunia api iblis terlalu misterius. Itu penuh dengan bahaya fatal. Bahkan seorang elit Dao Sheng akan menghadapi kesengsaraan yang terus-menerus setelah memasukinya. Aku mencari mereka sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda mereka di area ini. Zhan Er dan yang lainnya juga menghilang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Mereka kemungkinan besar dengan Zhan Er, Xian, dan yang lainnya. Kelompok itu kuat, dan seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari ilusi. Ya, Yao Lao mengangguk. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan di tempat yang aneh ini. Satu-satunya hal yang ia merasa beruntung adalah bahwa ia tidak membawa kelompok besar. Jika tidak, mereka semua pasti sudah binasa. Ayo pergi. Xiaoyan melambaikan tangannya. Matanya melirik orang-orang yang masih tenggelam dalam ilusi sebelum mereka dengan cepat keluar dari kabut. Dia tidak bertindak demi kebaikan dan menyelamatkan setiap orang dari mereka. Sebagian besar orang di sini adalah setelah api teratai pemurnian iblis. Mereka bisa digambarkan sebagai pesaingnya. Xiaoyan tidak ingin melihat kebaikannya membawa masalah baginya di masa depan. Xiaoyan dan Yao Lao melarikan diri dari ilusi dan tidak tinggal di daerah ini. Setelah beberapa menit terbang, mereka berhasil keluar dari daerah yang dikelilingi oleh kabut. Xiaoyan dan Yao Lao merasa tubuh mereka menjadi sedikit lebih ringan setelah mereka lolos dari kabut. Mereka menoleh dan melihat kabut putih krem yang aneh. Xiaoyan menghela nafas lega sambil merasakan ketakutan yang tersisa di dalam hatinya. Xiaoyan Gegi. Suara gembira dikeluarkan dari jarak pendek setelah mereka berdua bergegas keluar dari kabut. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat sebuah panggung besar melayang di udara tak jauh di depannya. Ada pintu putih besar di ujung peron. Pada saat ini, kelompok Zhan Er berkerumun di platform. Mata mereka dipenuhi dengan sukacita ketika mereka melihat Xiaoyan dan Yao Lao yang telah keluar dari kabut. Xiaoyan perlahan mendarat setelah melihat Zhan Er, Xian, dan yang lainnya. Dia bertukar pandang dengan Yao Lao dan nyala api tiba-tiba melonjak ke matanya. Tetapi area di depannya tidak berubah. Mereka bukan ilusi. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang berubah. Dia tersenyum bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Kami baik-baik saja." Kelompok Zhan Er dengan cepat bergegas ke depan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berseru, tidak disangka bahwa pemurnian teratai api iblis sudah mampu melepaskan kabut surgawi mimpi buruk. Sepertinya kekuatannya telah sangat meningkat selama 1000 tahun. Kabut surgawi mimpi buruk. Xiaoyan kaget. Itu adalah kabut yang dapat menyebabkan seseorang turun ke ilusi selamanya. Ini adalah keterampilan pamungkas yang unik dari Saint Pemurnian Lotus Iblis. Ada desas-desus bahwa Saint Lotus Pemurnian Iblis pernah melepaskan keterampilan ini dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Orang-orang di kota itu merasa seolah-olah mereka telah hidup selama beberapa abad. Hanya setelah kabut tersebar, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pengalaman 100 tahun itu hanyalah mimpi. Gu Nanhai tersenyum samar sebelum menghela nafas. Dikabarkan bahwa memurnikan api teratai iblis tidak dapat menggunakan skill ini 1000 tahun yang lalu. Tidak terduga bahwa kali ini, sepertinya perjalanan ini memang penuh dengan bahaya. Memurnikan Saint Lotus Iblis. Xiaoyan mengingat klaster cahaya. Setelah mendengar nama ini, gugusan cahaya seharusnya dibuat oleh Saint Pemurnian Lotus Iblis. Tetapi hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa gugus cahaya yang bereaksi terhadap api lotus pemurnian iblis telah menjadi sunyi setelah memasuki ranah ini. Di mana sisanya? Mata Xiaoyan menyapu semua orang. Dia melihat sekeliling hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang lain selain mereka di alun-alun ini. Ranah ini adalah dunia dari api teratai iblis yang memurnikan. Kami telah mendarat di tangannya saat kami memasuki celah itu. Di mana kami akan dikirim akan tergantung pada niatnya. Zhan Er menjelaskan.
Itu dengan sengaja memungkinkan kita untuk bersatu. Ranah ini sangat misterius. Sebelumnya, saya menguji apa yang bisa saya lakukan. Jika saya dengan paksa mencoba untuk keluar dari daerah ini, bahkan saya akan menderita serangan balasan yang hebat. Tempat ini seperti penjara yang sangat sulit. Tidak mungkin untuk mematahkannya. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pintu besar yang tertutup rapat dan berkata, menurut apa yang dikatakan nenek moyang di klan, situasi yang sama juga terjadi saat itu. Jika kita berjalan melalui pintu besar, kita secara alami akan dapat melihat api Lotus pemurnian iblis. Namun, akan ada banyak penghalang di balik pintu besar. Kita harus mengatasinya jika kita ingin tiba di api teratai pemurnian iblis. Tempat ini telah diatur oleh memurnikan api teratai iblis. Sepertinya tidak mudah untuk secara paksa menagihnya. Xiaoyan mengerutkan kening dan berkomentar, ini adalah wilayah dari api teratai iblis yang memurnikan. Bahkan kita hanya bisa mematuhi aturannya sebelum bisa menemukan tubuh aslinya. Gu Nanhai tertawa samar. Dia akan terus mengatakan sesuatu ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Suhu yang mengerikan perlahan-lahan muncul di sekitar mereka. Hati-hati! Gu Nanhai mengerutkan kening dan berteriak setelah merasakan apa yang terjadi. Tentu saja, pengingatnya tidak perlu. Pada saat ini, semua orang sudah menjadi berhati-hati. Mata mereka lelah melihat banyak distorsi di ruang di sekitar mereka. Ranah api iblis terlalu misterius. Mereka harus waspada mungkin. Duar-duar, ruang di sekitar mereka menjadi lebih terdistorsi sebelum banyak garis retak muncul. Gelombang demi gelombang api putih krem menyapu dari celah-celah. Segera setelah itu, banyak figur manusia dengan api putih krem di sekitar tubuh mereka keluar dari banyak retakan seperti air banjir. Dalam sekejap mata, langit telah dipenuhi dengan sosok manusia api ini. Sosok manusia ini tertutupi oleh nyala api. Mereka semua memegang tombak api yang panjang di tangan mereka. Mata tanpa emosi mereka menatap kelompok Xiaoyan. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan syok saat dia menatap kembali pada banyak sosok manusia api. Dia terkejut menemukan bahwa orang-orang ini memiliki tubuh nyata dan aura mereka semua sangat kuat. Hati-hati, mereka semua adalah budak api, para ahli yang telah dimurnikan oleh api Lotus pemurnian iblis. Mereka adalah bentuk lain dari boneka. Gu Nanhai berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat sosok manusia api ini muncul. Mengaung, puluhan ribu sosok manusia api mengeluarkan roman keras setelah kata-kata Gu Nanhai terdengar. Tubuh mereka bergerak serentak saat mereka bergegas menuju kelompok Xiaoyan dari segala arah. Momentum mereka benar-benar mengguncang bumi. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat gelombang manusia ini bergerak maju dengan momentum ganas. Dia mengulurkan tangan dan kekuatan menakutkan menyebar. 100 sosok manusia berapi meledak. Zan-ar dan yang lainnya juga melepaskan serangan sementara Xiaoyan melakukannya. Semua orang yang hadir adalah dosh yang elit. Serangan mereka secara alami sangat kuat. Angka-angka api itu berubah menjadi tidak banyak pada satu waktu. Tapi terlepas dari seberapa ganas serangan kelompok Xiaoyan, masih ada budak api yang tak berujung melonjak keluar dari celah-celah itu. Tidak ada akhir dari pembunuhan ini. Tidak ada gunanya melanjutkan pembantaian ini. Kita hanya bisa menuju ke dalam. Gu Nanhai berteriak dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia merenung sejenak, mengangguk, lalu berkata, "Ayo pergi." Jari-jari Xiaoyan menekan tanah setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergegas maju. Budak-budak api yang menghalangi jalannya meledak ketika mereka mendekat dalam jarak 100 kaki darinya. Kelompok itu mulai dengan mudah menerobos kerumunan manusia api. Mereka semua melemparkan telapak tangan mereka sendiri yang menabrak pintu besar dengan kejam. Di luar, pintu besar tiba-tiba pecah terpisah dari serangan gabungan dari begitu banyak ahli. Budak yang tak berujung berhenti ketika pintu besar itu pecah. Mereka tetap tergantung di langit yang berkumpul bersama. Ayo pergi. Menurut leluhur klan, api iblis terletak di ujung olah api iblis ini. Gu Nanhai berteriak. Kelompok Yala segera mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Dia melirik budak api tak berujung di belakangnya dan kemudian melihat area di belakang pintu besar. Setelah keheningan sesaat, dia mengangguk dan berkata,
Ayo pergi. Gu Nanhai juga memiringkan kepalanya setelah mendengar Xiaoyan setuju, tubuhnya bergerak, dan dia memimpin untuk menuju melalui pintu besar. Zhan Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Xiaoyan mengernyitkan alisnya saat dia melihat banyak sosok yang bergegas ke depan. Tinggal di sini berarti menghadapi pasukan budak api yang tak berujung. Tampaknya hanya mungkin untuk melarikan diri dari situasi ini dengan melanjutkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Xiaoyan samar-samar merasakan kegelisahan. Alam api iblis ini terlalu misterius, dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.